Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Arul Tanrai Channel. Channel yang membahas berbagai tema dan informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan biografi dan aksi-aksi terbaik daripada seorang aktor laga legendaris Hollywood yang sangat terkenal, yang mana aksi-aksinya dan berbagai film yang dibintanginya sangat menyita perhatian dan masih dicintai oleh para penggemar dan pecinta film laga hingga saat ini. Nah, siapakah dia? Dia adalah Jet Li. Jet Li adalah merupakan seorang aktor terkenal asal Cina. Ia juga merupakan seorang produser sekaligus seorang ahli bela diri wushu. Jet Li lahir dengan nama asli Li Lianji pada tanggal 26 April 1963 di Beijing, Cina. Ia dikenal sering membintangi film-film action bela diri asal Hong Kong. Jet Li juga sukses menembus pasar internasional dengan turut menjadi cast dalam film-film Hollywood. Kini ia menjadi salah satu aktor paling terpopuler asal Asia. Beberapa film terpopulernya antara lain Once Upon a Time in China, Fist of Legend, Hero, The Ones, Kiss of the Dragon, hingga The Expendables. Jet Li pertama kali memulai karir sebagai ahli bela diri wushu. Ia bahkan sukses menjadi juara nasional pada kompetisi Beijing Wushu Team. Sukses sebagai ahli bela diri, Jet Li kemudian memutuskan untuk pindah haluan menuju karir akting pada usia 19 tahun. Dan debut filmnya terjadi pada tahun 1982 pada film Shaolin Temple. Kemampuannya dalam wushu membuat ia menjadi spesialis dalam film-film action Hong Kong dan Cina yang lekat dalam berbagai unsur bela diri. Popularitasnya di Asia kian menanjak setelah memerankan film seri Once Upon a Time in China, di mana ia berperan sebagai Wong Fei Hung. Film ini total dibuat 4 seri. Seri pertama yaitu pada tahun 1991, yang kedua 1992, yang ketiga 1993, dan seri yang terakhir di tahun 1997. Film lain yang melambungkan namanya adalah Fist of Legend yang liris pada tahun 1994. Film ini merupakan remake dari film terkenal almarhum aktor Bruce Lee, Fist of Fury, serta film Hero yang rilis pada tahun 2002. Ia pun menjadi salah satu aktor Cina terpopuler. Namanya mulai masuk dalam industri film Hollywood sejak tahun 1998 saat ia membintangi film Lethal Weapon 4. Di awal tahun 2000-an, sejumlah film Hollywood populer pun ia bintangi, mulai dari Romeo Must Be Die yang rilis pada tahun 2000, Kiss the Dragon 2001, The One 2001, dan Danny the Dog yang rilis pada tahun 2005. Ia juga menjadi bagian dari bintang action yang tampil dalam series film The Expendables bersama Sylvester Stallone dan Jason Statham. Film Forbidden Kingdom di tahun 2008 menjadi film pertama yang menampilkan Jackie Chan dan Jet Li dalam satu film, di mana mereka berdua ini sering disebut-sebut sebagai aktor Asia terpopuler di era modern ini, yang mana mereka begitu ahli dalam seni bela diri. Nah, itulah sekilas info biografi dari seorang aktor laga legendaris asal Cina yang bernama Jet Li, yang mana ia sukses merambah industri perfilman Hollywood.
karena dengan kemampuannya dalam ilmu bela diri wushu juga menjadi modal utama baginya dalam memerankan sejumlah adegan-adegan action di film-film yang ia bintangi. Oke sobat YouTube dan para pecinta film aksi legendaris, terutama bagi Jet Li Mania, sekedar mengingatkan, marilah kita saksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video daripada aksi-aksi Jet Li dalam beberapa film yang ia perankan. Ini adalah merupakan salah satu film terbaik Jet Li kala ia masih menjadi aktor. Fist of Legend adalah film yang menceritakan Chen Zhen yang diperankan oleh Jet Li sebagai salah satu murid Kuo dari perguruan Jingwu. Chen mendapat kabar bahwa gurunya tewas dalam pertarungan. Seakan tidak percaya, Chen akhirnya pulang untuk memastikan kebenarannya. Fist of Legend dipublikasikan pada tanggal 22 Desember 1994 dan merupakan versi remake daripada film Fist of Fury yang diperankan oleh Bruce Lee kala itu. Telah Naga Hitam tiba-tiba mendatangi sekolah dan mencari Chen dan menyuruh Chen keluar dari sekolah. Chen menolak dan kemudian Chen menghajar mereka semua. Setelah mengalahkan semua murid Telah Naga Hitam, tiba-tiba datang guru Telah Naga Hitam yang juga merupakan paman dari Mitsuko, yaitu Funakoshi. Saat pamannya melihat Chen Zhen dan bertanya dari mana ia berasal, Chen menjawab bahwa ia berasal dari Jingwu. Kemudian pamannya memberitahu kepada Chen Zhen bahwa gurunya Hua Zhengjia telah tewas dalam pertarungan. Chen Zhen pun pamit untuk pulang ke Shanghai untuk memastikan apakah ini berita benar. Sesampainya di sana, Chen langsung disambut oleh salah seorang murid dari perguruan Jingwu. Di dalam perguruan terjadi pertarungan antara Master Ting An, anak dari Guo Zhengjia, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Master Ting An. An menyambut Chen Zhen dan bertanya di mana ia mendapat kabar bahwa gurunya telah tewas. Chen Zhen memberi penghormatan kepada Huo Zhengjia dan bergegas menuju ke Niguchi untuk menantang orang yang telah membunuh gurunya. Chen Zhen tiba di Niguchi lalu mencari Akutagawa. Namun tiba-tiba murid-murid di sana langsung menyerang Chen Zhen. Terjadilah pertarungan antara Chen Zhen dan semua murid-murid di sana. Setelah berhasil mengalahkan murid-murid di Niguchi, Akutagawa muncul dan menerima tantangan dari Chen Zhen. Saat bertarung, Chen Zhen berkata Akutagawa akan kalah apabila gurunya dalam keadaan sehat. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Chen Zhen. Di luar perguruan Niguchi, Chen Zhen berpapasan dengan seorang jenderal dari Jepang, yaitu Jenderal Fujita. Di lain waktu, Chen Zhen meminta kepada semua orang untuk membuka peti Hua Zhengjia untuk memastikan mengapa gurunya bisa kalah dari orang yang sangat mudah ia kalahkan. Chen Zhen lalu membedah hati dari mayat Huo Zhengjia dan diuji oleh dokter. Ternyata Huo Zhengjia mati diracun, bukan karena mati bertarung. Keesokan harinya, semua orang di Jingwu sedang makan bersama dan memikirkan siapa yang telah membunuh guru mereka. Murid-murid di Jingwu berlatih dan Chen Zhen menunjukkan jurus-jurus baru yang ia dapatkan saat ia bersekolah. Di lain pihak, Akutagawa mendatangi Jenderal Fujita dan menganggapnya aib bagi samurai karena telah meracuni Huo Zhengjia. Lalu Fujita membunuh Akutagawa. Paman Nong memberitahu kepada Chen Zhen bahwa Master Jingwu adalah Ting An karena murid-murid di sini sangat menyukai pembelajaran dari Chen Zhen daripada Ting An. Chen Zhen pergi berlari di pagi hari. Di lain pihak, perguruan Niguchi menemukan mayat Akutagawa dan mereka langsung bergegas menuju ke perguruan Jingwu. Rupanya ini adalah skenario dari Jenderal Fujita agar perguruan Jingwu yang telah membunuh. Mereka pergi ke Jingwu dan dihadang oleh Master Ting An. Polisi tiba di Jingwu dan menghentikan pertarungan. Tak berselang lama, Chen Zhen pun datang dan polisi membawa Chen Zhen untuk diadili.
Pengadilan terhadap Chen Zhen pun tiba, namun Jenderal Fujita menyogok para saksi untuk memberikan penjelasan palsu. Lalu karena masih meragukan, mereka langsung memanggil Mitsuko. Mitsuko menjelaskan di mana keberadaan Chen Zhen saat kejadian terjadi, dan dia menjelaskan, setelah pengadilan selesai, Chen Zhen langsung membawa Mitsuko ke Jingwu. Namun semua orang di Jingwu menolak dan mengusir Mitsuko. Walaupun Chen Zhen ikut menjelaskannya, namun mereka tetap saja tidak mempercayai Mitsuko. Pada akhirnya, Chen Zhen ditantang oleh Ting An untuk memperebutkan perguruan Jingwu. Ting An akhirnya kalah dan Chen Zhen akhirnya memilih pergi bersama Mitsuko. Chen Zhen dan Mitsuko mencari tempat untuk menginap. Akhirnya mereka dilempari sampah oleh masyarakat. Akhirnya Chen Zhen menempati gubuk yang terdekat dengan makam. Di Jingwu, guru Funanshuki menantang Master Jingwu. Semua orang di Jingwu mencari di mana keberadaan Jing An. Sang koki membawa Che ke tempat sepi dan meminta uang. Ternyata mereka berdualah yang membunuh Hua Zhengjia. Kemudian sang koki langsung dibunuh oleh Che. Suatu saat datanglah seorang wanita dan memberitahu di mana Master Ting An berada. Mereka menjelaskan bahwa klan Niguchi menantang Master Jingwu. Ting An menerima tantangan mereka dan kembali ke Jingwu. Dan Ting An pun berlatih keras untuk mempersiapkan diri. Di lain pihak, Chen Zhen juga mendapat surat tantangan dari seseorang yang melainkan adalah paman Mitsuko, yaitu Funanshuki. Pertarungan antara Chen Zhen dan Funanshuki dimulai. Namun sebelum pertarungan dimulai, Funanshuki meminta Chen Zhen untuk menunjukkan kemampuannya. Chen Zhen mengambil batu dan memukulinya. Itu menunjukkan pukulan Chen Zhen itu lebih keras daripada batu. Funanshuki membelah kertas dengan tangannya. Itu menunjukkan bahwa serangannya lebih tajam daripada pedang. Ketika Chen hendak menyerang, Funanshuki memintanya untuk menunggu. Lalu dikira setelah selesai, Funanshuki memintanya untuk menunggu. Ia bilang ia belum pemanasan. Setelah pemanasan selesai, Funanshuki menyerang Chen bak angin yang menerjang Chen. Chen pun membalas dengan pukulannya. Funanshuki penasaran dengan gaya Chen dan ia pun menirunya. Angin bertiup dengan kencang sehingga Funanshuki tidak dapat melihat dengan jelas. Chen menghentikan pukulannya dan menutup mata, begitu juga dengan Funanshuki. Pertarungan berakhir imbang. Funanshuki mengatakan jika kau berlatih lebih keras lagi, kau tidak akan terkalahkan. Malam setelah pertarungan, Ting An mendatangi tempat Chen dan memberitahu jurus Wo dan meminta Chen untuk mengajari murid-murid di Jingwu jurus Wo, karena dia akan bertarung di Niguchi. Tak lama setelah itu, Mitsuko juga kembali ke Jepang dan menulis surat untuk Chen. Karena Funakoshi tidak muncul dan sudah bertarung dengan Chen, maka ia digantikan oleh Jenderal Fujita. Fujita akan menghancurkan segel Jingwu jika mereka bisa mengalahkannya. Berbagai serangan yang dilancarkan Ting pun tidak mempan. Ting akhirnya terluka. Chen pun akhirnya turun tangan. Pertarungan ini dimenangkan oleh Chen, tapi jenderal malah menusuk mereka dari belakang. Chen menghajarnya dengan sabuk, sehingga Jenderal Fujita mati terkena pedang dengan sabuk. Karena kematian seorang jenderal Jepang, mereka semua butuh seorang kambing hitam. Dan Chen menawarkan diri untuk menjadi kambing hitam. Ia dinyatakan mati dan dianggap pahlawan oleh orang Cina pada saat itu. Padahal Chen tidak benar-benar mati. Dan Chen pun pergi meninggalkan negaranya bersama wanita yang ia cintai.